wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi pandemi seperti ini, semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan kita tetap semangat untuk belajar ya. Oke, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan bahwa nama saya Ima Rosyida, saya dari PMI Kota Malang. Untuk pengalaman saya pernah menjadi relawan PMI sampai sekarang dari 2014. Kemudian saya juga pernah mengikuti Jumbara dan Temu Karya. Oke, kali ini Suaranya akan belajar. Suaranya kecil. Oh iya, sebentar. Sebentar. Bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar suara saya? Ya. Bisa? Bisa. Ya. Nah, jadi kita belajar tentang asesmen. Mungkin teman-teman udah pernah dengar ya asesmen itu apa? Nah, asesmen ini adalah suatu penilaian. Nah, apa yang dinilai? Yang dinilai ini adalah suatu bencana atau konflik. Nah, jika teman-teman melihat info terkini mengenai bencana atau gempa atau mungkin tsunami dan sebagainya, teman-teman akan menjumpai informasi mengenai korban jiwa. Seperti yang dilingkari, bisa dilihat di slide ya. Nah, kemudian bisa melihat informasi tentang logistik dan peralatan, kemudian bisa melihat tentang kebutuhan darurat. Mohon maaf, suaranya masih kecil, Mbak. Suaranya nggak ada, Mbak. Iya, sebentar. Mohon maaf. Masih tidak mendengar? Sampun, Mbak. Sudah jelas, Mbak. Ya, kalau misalnya teman-teman melihat info terkini, pasti teman-teman melihat informasi mengenai korban jiwa, kemudian kebutuhan darurat apa yang dibutuhkan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, teman-teman di sini itu juga dapat melihat mulai dari jenis bencananya itu apa, kemudian yang terdampak itu berapa hektar, dan sebagainya. Nah, seperti ini ya, bisa dilihat di slide. Nah, asesmen sendiri itu merupakan mengidentifikasi atau menganalisa sebuah situasi yang menjadi landasan bagi sebuah program. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau melihat rumah misalnya, kalau mau membeli rumah, pastikan teman-teman melihat keadaan di sekitar rumah tersebut baru bisa dibeli. Sama, di asesmen juga seperti itu. Ketika kita akan menilai sebuah bencana atau kita mengadakan suatu program atau proyek, kita juga harus menilai dulu keadaan yang ada di daerah tersebut, seperti itu. Nah, asesmen di sini itu menjadi landasan bagi sebuah proyek. Kalau misalnya asesmen tidak dilakukan, otomatis bidang-bidang yang lainnya itu tidak akan berjalan, seperti pertolongan pertama, kemudian DU, dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari asesmen sendiri itu? Nah, tujuan dari asesmen itu yang pertama ada upaya mengobservasi situasi. Jadi ketika kita ada di bencana, kita dapat mengobservasi apakah ada perubahan dinamika atau tidak. Nah, biasanya kalau misal ada perubahan dinamika, berarti kita harus melakukan asesmen sesuai dengan tujuan dari asesmen. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi dampak suatu bencana atau konflik. Jadi kalau misalnya ada bencana, kita juga bisa melihat dampaknya yang disebabkan oleh bencana tersebut itu apa. Misalnya seperti infrastrukturnya yang rusak, apa aja, nah itu kita bisa melihatnya. Kemudian korbannya ada berapa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi dasar. Nah, informasi dasar ini seperti kita mengetahui mulai dari jenis bencananya apa. Jadi kayak informasi awal untuk jenis bencananya apa, kemudian lokasinya di mana, kemudian waktunya kapan, kemudian sebenarnya sebab dari bencana tersebut itu apa, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu mengidentifikasi kelompok yang paling rentan. Mungkin teman-teman tahu ya kelompok yang paling rentan itu siapa saja, seperti anak-anak, kemudian ibu hamil, disabilitas, dan sebagainya. Dan tujuan yang kelima yaitu mengidentifikasi kemampuan respons semua pihak yang terkait.
Nah, ketika ada suatu bencana, pasti kan ada bantuan-bantuan dari lembaga lain atau LSM atau mungkin dari pemerintahan. Nah, itu kita dapat mengidentifikasinya. Tapi kita harus ingat bahwa di sini kita tidak untuk mengidentifikasi intervensi, tetapi kita untuk mencari tahu apakah suatu intervensi itu diperlukan atau tidak, seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam asesmen. Untuk yang pertama itu ada daftar pertanyaan. Jadi ketika kita melakukan asesmen, kita bisa melakukan dengan wawancara. Nanti ada metode-metode yang akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi kita harus menuliskan daftar pertanyaan dan informasi-informasi apa yang kita butuhkan. Dan kalian harus ingat bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tidak boleh menyinggung si narasumber. Soalnya kalau misalnya menyinggung si narasumber, maka si narasumber tidak akan mau diwawancarai lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu komposisi anggota tim yang baik. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kita melakukan asesmen itu sendirian, nggak mungkin. Karena di sini kita mengasesmen seluruh wilayah, tetapi pasti nanti kita akan mencari sebuah lokasi, dan mencarinya itu tidak mungkin sendirian. Nah, anggota tim dikatakan baik itu ketika mereka bisa diajak kerjasama, kemudian bisa berkomunikasi, tidak egois, dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah memiliki tim, otomatis kita pasti memiliki suatu organisasi. Nah, organisasi ini itu harus disesuaikan dengan transportasi kita. Ketika kita misalnya organisasinya adalah PMI, maka transportasi kita itu harus PMI. Jangan sampai kita mengikuti transportasi dari bantuan-bantuan seperti itu. Karena di sini tujuan kita hanya mencari informasi, tidak untuk memberikan bantuan seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu kerangka waktu yang jelas. Nah, ketika kita datang ke bencana, pasti kita akan menuliskan waktunya, seberapa lama kita di sana. Dan kita harus ingat bahwa asesmen di sini itu merupakan landasan bagi sebuah program atau proyek. Ketika kita terlalu lama, maka bidang-bidang yang lainnya seperti pertolongan pertama, kemudian logistik dan sebagainya itu tidak akan berjalan karena informasinya itu mereka itu dapat informasi dari kita seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan bahasa lokal. Nah, bahasa lokal ini juga harus disesuaikan dengan di daerahnya tersebut. Ketika kita datang ke suatu daerah, ternyata daerahnya tersebut itu orang-orangnya hanya bisa daerahnya bisa bahasa mereka sendiri, maka kita harus membawa teman kita yang bisa bahasa daerah tersebut, biar memudahkan kita untuk mencari informasi dan kita juga bisa wawancara kepada mereka menggunakan teman kita, seperti itu. Kemudian yang keenam, yaitu kebutuhan darurat harus dapat dibedakan dengan masalah yang memang telah ada. Nah, kalau misalnya kita di suatu bencana, kemudian kita melakukan asesmen. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa beberapa orang itu telah memberikan bantuan mengenai makanan misalnya. Nah, jangan sampai kita memberikan rekomendasi mengenai makanan juga, karena di sana nanti makanannya akan berlebihan seperti itu. Jadi kita harus mencari celah di sana. Ketika di sana tidak ada sumber air dan tidak ada yang memberikan sumber air tersebut, maka kita bisa merekomendasikan air bersih kepada lembaga kita atau mungkin lembaga lain seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu mempertimbangkan kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender ini juga sangat diperlukan. Jadi jangan sampai kita mewawancarai atau mengobservasi hanya ke laki-laki saja ataupun perempuan saja. Jadi kita harus tahu bahwa laki-laki dan perempuan ini memiliki hak yang sama untuk diwawancarai. Kemudian yang kedelapan, ini tidak memberikan janji. Nah, ini sering terjadi saat melakukan asesmen. Kebanyakan orang-orang yang melakukan asesmen itu memberikan janji. Nah, itu sama aja PHP dengan masyarakat. Padahal di sini kita tidak memberikan bantuan, tapi di sini kita mencari informasi. Jadi jangan sampai kita bilang kalau misalnya mungkin dari lembaga ada yang memberikan bantuan seperti itu. Nah, itu sama saja memberikan janji. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang ke-9, membuat kesimpulan yang benar dan objektif, dan yang terakhir, membuat catatan. Nah, ini merupakan metode-metode asesmen. Yang pertama, mengumpulkan dan mengobservasi data sekunder. Sebenarnya data sekunder sendiri ini apa sih? Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari tahun-tahun yang telah lalu. Jadi misalnya, di suatu daerah A, itu 2017 mengalami gempa. Kemudian 2020-nya itu juga mengalami gempa. Nah, kita dapat melihat dan mengobservasi dari data 2017 di daerah tersebut, seperti itu. Nah, biasanya data sekunder sendiri itu didapatkan dari lembaga lain atau mungkin media sosial atau mungkin dari stakeholder yang ada di sana. Kemudian yang kedua yaitu observasi langsung di lapangan. Nah, ini biasanya itu berdasarkan
dengan partisipasi masyarakat. Karena kalau misalnya observasi langsung di lapangan tanpa partisipasi dari masyarakat itu juga akan kesulitan. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan pada pendapat para ahli, di mana ahlinya ini bisa tokoh agama atau mungkin tokoh masyarakat dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya mewawancarai lawan bicara yang capable. Nah, capable di sini artinya nyambung, jangan sampai kita bicaranya misalnya kepada orang yang akalnya itu nggak sehat. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar melihat orangnya itu harus sehat, jangan sampai gila. Kita wawancarai, kan jadinya nggak nyambung. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, diskusi grup. Diskusi grup ini biasanya dilakukan dengan tim kita atau mitra kerja kita. Kalau misalnya kita punya mitra kerja dari lembaga lain atau organisasi lain, seperti itu. Nah, ini seperti yang ada di gambar-gambar. Nah, itu terlihat bahwa itu melakukan diskusi grup dan melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat. Kemudian yang selanjutnya ada survei. Nah, survei ini biasanya dilakukan dengan kuesioner. Jadi kuesionernya itu terdapat pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita ajukan kepada si responden, seperti itu. Nah, dalam asesmen sendiri itu ada yang namanya prinsip-prinsip asesmen. Ini harus kita penuhi. Jadi tidak semua data yang kita dapatkan itu akurat. Jadi harus kita saring datanya. Namanya GIGO, Gerbek in, Gerbek out. Nah, ketika kita sudah melakukan penyaringan data, otomatis kita dapat mendapatkan data yang akurat. Kemudian di sini prinsipnya juga memahami kondisi sosial budaya. Jadi kita harus menyesuaikan kondisi sosial budaya yang ada di sana. Jangan sampai di sana orangnya sopan-sopan, kita malah rokok sambil mencari data. Nah, itu tidak sopan seperti itu. Jadi kita harus memahami kondisi sosialnya budaya yang ada di sana. Kemudian yang ketiga yaitu koordinasi dengan baik dengan pihak-pihak terkait. Nah, ketika teman-teman melakukan penelitian atau mungkin melakukan KPL atau mungkin pokoknya kalau misalnya kalian datang ke suatu daerah orang, pasti kan kalian harus meminta izin dulu ya, meminta izin kepada entah itu kepala desa atau ketua RT dan sebagainya. Sama di asesmen juga seperti itu. Jadi di sini kita harus berkoordinasi dulu dengan baik dengan pihak-pihak terkait terlebih dahulu, entah itu kepala desa dan sebagainya. Kemudian baru kita mendapatkan partisipasi dari masyarakat. Nah, ini partisipasi dari masyarakat ini sangat penting karena ketika kita tidak mendapatkan partisipasi dari masyarakat, maka kita tidak dapat mendapatkan data. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kita dapatnya data itu cuma dari kepala desa, tidak mungkin. Kemudian selanjutnya yaitu data yang akurat. Nah, ini prinsip yang asesmen punya. Nah, kemudian kita harus ingat bahwa yang belum kita lihat itu akan lebih banyak daripada yang telah kita lihat. Nah, kemudian periode-periode dari asesmen itu ada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, asesmen dapat dilakukan pada saat prabencana pada situasi normal. Kemudian asesmen juga dapat dilakukan pada saat bencana, pada situasi bencana atau konflik. Kemudian asesmen juga dapat dilakukan pada pasca bencana, pada situasi pasca bencana atau konflik. Nah, kemudian dari ketiga periode tersebut kita dapat membandingkan apakah ada perubahan. Di sini apakah ada perubahan, baru kita juga dapat menganalisanya kalau misalnya ada perubahan. Baru kita juga dapat memberikan rekomendasi, misalnya di sana bantuannya kurang apa. Nah, kita dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga-lembaga lain seperti itu. Nah, tentunya pada ketiga periode itu jenis asesmennya berbeda-beda. Pada prabencana itu pengumpulan data awal. Jadi kita menggali informasi awal dulu, kita bisa melihat di TV atau mungkin kita tanya-tanya ke orang atau lembaga-lembaga lain tentang jenis bencananya itu sebenarnya ada apa, kemudian waktunya itu kapan, kemudian tanggalnya itu tanggal berapa, kemudian disebabkan oleh apa dan sebagainya. Jadi kita menggali informasi dulu. Nah, ini pengumpulan data awal di prabencana. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi HVCA-nya, Hazard Vulnerability Capacity Assessment. Nah, hazard ini kita dapat mengidentifikasi mulai dari jenis bencananya. Kalau vulnerability, kita dapat mengidentifikasi mulai dari kelompok yang paling rentan, itu siapa saja, kemudian frekuensi lamanya bencana yang pernah terjadi itu seberapa lama, kemudian kalau misalnya kapasitas asesmen, ini bagaimana masyarakat ini memiliki suatu kemampuan ketika ada bencana itu mereka harus ngapain, mereka kesiapsiagaannya bagaimana. Nah, ini merupakan kapasitas dari asesmen. Kemudian di prabencana sendiri itu ada jenis asesmen yang ketiga yaitu baseline survey. Nah, ini menggunakan kuesioner seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Nanti kuesionernya ini akan disebarkan kepada responden. Nah, ini yang paling penting yang biasanya digunakan ketika kita simulasi, yaitu pada tanggap darurat bencana, kita biasanya menggunakan rapid assessment. Teman-teman kalau misalnya mau simulasi, diadakan simulasi misalnya, nah itu biasanya menggunakan rapid assessment. Jadi kalian dikasih studi kasus, kemudian kalian bisa mengisi rapid assessment. Nah, rapid assessment ini berupa form. Rapid assessment itu dilakukan ketika terjadi perubahan besar. Jadi tiba-tiba ada bencana, tiba-tiba ada tsunami dan sebagainya. Nah, itu rapid assessment dilakukan. Rapid assessment ini biasanya dilakukan dalam kurun kurang dari 1 minggu atau 1 minggu. Kalau misalnya bencananya masih terjadi juga, maka dapat lanjut ke detail assessment. Nah, detail assessment ini itu biasanya dilakukan kalau misalnya rapid assessment telah dilakukan, ini wajib. Nah, detail assessment ini biasanya dilakukan ketika PMI telah mempertimbangkan operasi tanggap darurat, seperti itu. Biasanya detail assessment ini dilakukan dalam kurun 1 bulan atau kurang dari 1 bulan. Kalau misalnya bencananya masih terjadi sampai bertahun-tahun, maka dapat dilakukan continual assessment, yang ketiga ini. Nah, continual assessment ini dilakukan ketika rapid dan detail harus sudah dilakukan. Nah, kalau misalnya continual assessment ini dilakukan, maka biasanya detail assessment ini sebagai data sekundernya, data yang telah lalu, seperti itu. Kemudian pada pasca bencana itu ada asesmen sektoral. Nah, asesmen sektoral ini dilakukan pada masa recovery. Kemudian asesmennya juga dilakukan per sektor. Jadi kita bisa melihat sebenarnya ada sumber daya apa saja sih yang masih bisa digunakan seperti itu. Nah, ini merupakan langkah-langkah dari sebelum ke lapangan sampai setelah dari lapangan. Apa sih sebenarnya yang kita lakukan? Orang-orang asesmen ini sebenarnya melakukan apa? Nah, langkah sebelum ke lapangan itu kita mengumpulkan informasi data awal dulu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kita terjun ke lapangan, kita nggak tahu apa-apa, kita nggak tahu jenis bencananya apa, kita nggak tahu lokasinya di mana, kita nggak tahu kapan, dan kita juga nggak tahu sebab terjadinya bencana itu seperti apa. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus mengumpulkan informasi awal terlebih dahulu sebanyak-banyaknya, entah itu dari media massa, atau mungkin dari LSM, atau mungkin dari lembaga-lembaga lain, atau mungkin dari stakeholder yang ada di sana. Kita juga bisa mencari informasi awal dulu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan informasi awal, kita dapat mengetahui apakah asesmen itu dibutuhkan atau tidak. Nah, ketika asesmen tidak dibutuhkan, biasanya itu karena masyarakat mengalami kelelahan asesmen. Nah, kalau misalnya masyarakat sudah mengalami kelelahan asesmen, maka prosesnya akan dihentikan dan sudah banyak yang melakukan asesmen, maka proses asesmen itu diberhentikan. Nah, ketika asesmen dibutuhkan, itu dibutuhkan ketika ada perubahan besar. Kemudian tidak banyak yang melakukan asesmen, maka asesmen dibutuhkan. Nah, ketika asesmen dibutuhkan, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan, kita harus menentukan jenis asesmennya yang terlebih dahulu. Jadi kita harus mengetahui. Kalau misalnya sudah pernah dilakukan rapid assessment, kita dapat lanjut ke detail assessment. Jadi disesuaikan dengan kurun waktunya, seperti itu. Nah, ketika kita sudah menentukan jenis asesmennya, kita dapat menentukan apakah kita memerlukan mitra kerja atau tidak. Kalau misalnya kita memerlukan mitra kerja, biasanya itu karena wilayahnya terlalu luas, seperti itu. Kalau misalnya kita melibatkan mitra kerja, itu juga akan mengurangi kelelahan asesmen pada masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu kesimpulan atas data sekunder. Kita dapat menyimpulkan data sekunder. Kemudian kita juga dapat menuliskan daftar informasi yang dibutuhkan atau daftar pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya kita dapat mengidentifikasi wilayah. Dari wilayah ini kita dapat menentukan populasinya, kemudian lokasinya yang dapat mewakili seluruh wilayah di situ. Kemudian kita juga dapat mengumpulkan sumber daya, mulai dari petugasnya siapa saja, waktunya kapan, kemudian logistiknya bagaimana, dan dananya bagaimana saat kita terjun ke lapangan, dan kayak gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan semua ini, maka kita baru bisa datang ke lapangan. Jadi, nggak serta-merta kita langsung datang ke lapangan ya, ketika ada bencana. Nah, oke, ketika kita di lapangan, maka di sini kita bisa melakukan 2 metode, observasi maupun wawancara. Nah, ketika kita sudah melakukan observasi dan wawancara, otomatis kita akan mendapatkan data. Nah, datanya harus disaring terlebih dahulu, yaitu GIGO tadi. Baru kalau misalnya kita sudah dapat data, maka kita dapat keluar dari lapangan, kita dapat melakukan analisa data, dan kita juga dapat memberikan rekomendasi. Baru kita dapat melakukan pelaporan. Nah, ini kegiatan sebelum ke lapangan. Kita harus melakukan briefing dengan tim dulu.
Tadi saya sudah sempat mengatakan bahwa di sini kita melakukannya dengan tim, nggak mungkin sendirian. Kemudian yang kedua yaitu mempersiapkan perlengkapan tim dan APD. Nah, ini perlu diperhatikan karena jangan sampai kita datang ke lokasi bencana, tapi malah kita jadi korban. Jadi kita harus mempersiapkan perlengkapan tim dan diri sendiri dulu. Kita harus menjaga diri sendiri dulu sebelum kita menolong orang lain seperti itu. Kemudian kita harus menentukan tujuan asesmen bahwa di sini kita tidak memberikan bantuan, tetapi kita hanya mencari informasi. Jujur saja nggak apa-apa. Kalau misalnya ditanyain oleh korban, kita bisa jujur. Kalau misalnya di sini kita hanya mencari informasi, tidak memberikan bantuan. Karena orang-orang yang menjadi korban itu biasanya mikirnya kalau misalnya ada orang dari luar yang datang, pasti mikirnya kita akan memberikan bantuan, padahal di sana kita tidak memberikan bantuan. Kemudian untuk menentukan jenis asesmen tadi sudah dijelaskan sampai pengumpulan sumber daya ya. Nah, yang terakhir ada penyusunan TOR kegiatan. Nah, TOR kegiatan ini adalah term of reference. Jadi kalau misalnya di organisasi-organisasi kalian, kalau misalnya mengadakan kegiatan, pasti kan membutuhkan sebuah proposal ya. Nah, proposal itu sama kayak TOR kegiatan. Jadi isinya seperti latar belakang, kemudian isinya itu siapa saja yang ikut, kemudian kapan kita berangkat ke sana, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian kegiatan saat di lapangan, seperti biasa kita harus meminta izin dulu atau bicara dengan pemerintahan setempat dulu, kita mau ngapain dan sebagainya. Baru dari situ kita meminta partisipasi dari masyarakat, meminta izin. Dari situ kita bisa melakukan pengamatan, wawancara, observasi, kemudian kita juga dapat melakukan cross-check data di lapangan. Kemudian kita juga dapat melakukan pertemuan tim dengan tim kita tentunya, atau dengan mitra kerja kita. Nah, itu untuk mempermudah kita dalam pencarian data. Kemudian selanjutnya pertemuan dengan komunitas. Nah, pertemuan dengan komunitas ini ketika kita sudah melakukan asesmen. Kalau kita sudah melakukan asesmen pada daerah tersebut, maka kita dapat bertemu dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sana. Terus kita menjelaskan sebenarnya apa yang sudah kita lakukan dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini merupakan informasi umum yang harus kalian cari, mulai dari jenis bencananya apa. Kalau misalnya dikasih studi kasus, itu jenis bencananya apa, itu dapat ditulis di sampingnya. Kemudian waktu kejadiannya itu kapan, lokasinya di mana, kemudian sebab bencananya itu kenapa. Nah, itu harus ditulis semua. Kemudian dilaksanakan oleh siapa asesmennya ini. Nah, dilaksanakan oleh siapa ini tergantung yang mengisi formulirnya atau formnya. Kalau yang mengisi kalian, silakan ditulis nama kalian sendiri. Tetapi kalau misalnya yang mengisi saya, maka saya tulis nama saya sendiri, Ima Roshida. Itu. Nah, untuk informasi bencana yang perlu dicari di asesmen itu ada populasi di wilayah bencana, mulai dari jumlah penduduk, itu ada berapa kakak yang terdampak, kemudian korban dari manusia yang tewas, luka ringan, kemudian luka berat, kemudian hilang itu ada berapa, itu silakan ditulis semua. Kemudian yang selanjutnya tingkat keparahan dampak bencana, itu berapa luas area yang terdampak, kemudian kerusakan infrastruktur dan sebagainya, itu perlu diidentifikasi semuanya. Kemudian tindakan yang sudah dilaksanakan atau misalnya kayak bantuan yang sudah diberikan oleh pihak terkait itu apa saja, nah itu juga harus diidentifikasi. Kemudian situasi keamanannya itu harus dituliskan juga. Kalau misalnya waktu itu bencananya adalah banjir, kemudian ternyata masih hujan deras, hujannya itu masih deras sampai sekarang, misalnya seperti itu. Nah, berarti itu situasinya tidak aman karena dimungkinkan terjadi bahaya susulan. Kemudian kalau misalnya lampunya padam, kemudian orang-orang pada kelaparan, dan di situ tidak ada pengaturan keamanan, maka situasinya juga tidak aman karena tidak ada pengaturan siskamling seperti itu. Kemudian selanjutnya kebutuhan yang paling mendesak yang dihadapi korban itu apa saja, kita juga dapat menuliskannya. Jadi ketika di sana tidak ada yang memberikan bantuan berupa pakan, kita bisa menuliskan kebutuhan mendesak dari para korban itu adalah pangan. Kalau misalnya sumber airnya di sana rusak, berarti apa yang dibutuhkan? Berarti air bersih, seperti itu. Kalau misalnya rumah sakit di sana itu hanya separuh yang digunakan, berarti apa yang dibutuhkan? Berarti fasilitas kesehatan, seperti itu. Ini kapasitas yang tersedia itu apa saja, kita juga harus menuliskannya, mulai dari rumah sakit misalnya, rumah sakitnya itu masih bisa digunakan atau tidak, kemudian apakah ada fasilitas komunikasi, apakah ada transportasi, nah itu juga harus diidentifikasi. Baru kita menuliskan kontak personnya di sini.
Nah, kontak personnya ini itu digunakan untuk pertanggungjawaban mereka. Kan mereka yang memberikan informasi kepada kita, si narasumber kan yang memberikan informasi kepada kita. Nah, kita harus menuliskan nama dan alamat serta nomor teleponnya. Seperti itu. Nah, ini merupakan format rapid assessment. Nah, ini perlu kalian perhatikan, soalnya nanti akan diberi studi kasus. Nah, untuk misalnya gini, kalau misalnya ada bencana banjir misalnya, jadi kalian bisa mencentang bencana alamnya di sini, di abu-abunya sini, kemudian kalian tulis banjir, seperti itu. Kemudian kalian juga bisa menuliskan tanggal, waktu, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, itu dituliskan semua. Kemudian petugas asesmennya silakan ditulis nama kalian sendiri, karena nanti kalian yang akan mengisi form itu. Kemudian untuk jumlah korbannya itu silakan ditulis sesuai dengan studi kasus yang sudah diberikan. Jadi yang meninggal dunia itu ada berapa jiwa, yang luka berat itu ada berapa jiwa, kemudian luka ringan itu ada berapa jiwa, yang hilang itu ada berapa jiwa. Kemudian apakah ada pengungsi atau tidak di studi kasusnya? Kalau misalnya ada, silakan dicentang ada. Kemudian jumlahnya berapa, silakan ditulis berapa jiwa atau berapa kakak. Dan lokasi pengungsiannya ada di mana. Kemudian untuk rumah tinggalnya silakan diklasifikasikan yang rusak berat ada berapa, rusak ringan ada berapa. Kemudian akses transportasi, akses komunikasi dan sarana umum itu apakah ada atau tidak. Nah, kalau misalnya ada silakan dicentang, kemudian diklasifikasikan berfungsi atau tidak. Kemudian selanjutnya kalian juga bisa menuliskan situasi keamanannya. Nah, ini harus disesuaikan dengan studi kasusnya. Kalau misalnya di sana lampunya mati misalnya, berarti di situ kan pengaturan keamanannya kan masih belum bisa dilihat seperti itu. Kemudian tindakan yang sudah dilakukan, misalnya di sini ada PMI. PMI telah melakukan apa? Misalnya melakukan asesmen. Silakan ditulis PMI telah melakukan asesmen. Kemudian pemerintah, misalnya pemerintahan di sini telah memberikan beras sebanyak 5 ton. Jadi silakan ditulis beras sebanyak 5 ton. Kemudian misalnya tarpolin sebanyak berapa. Nah, itu dituliskan. Jadi harus dituliskan secara mendetail. Kemudian dituliskan kebutuhan mendesak yang dialami korban seperti apa. Misalnya pangan apakah ada? Nah, kalau misalnya di sana nggak ada, berarti silakan ditulis pangan. Kalau misalnya di sana sumber airnya rusak, silakan ditulis air bersih. Kalau misalnya di sana rumah sakitnya cuma bisa digunakan separuh, maka dapat dituliskan pelayanan kesehatan. Dan jangan lupa menuliskan kontak personnya, seperti itu. Dari sini, ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, untuk format detail assessment-nya itu seperti ini, yaitu lebih detail daripada format rapid assessment. Jadi ada air dan sanitasi, kemudian ada pemulihan hubungan keluarga atau RFL dan sebagainya. Ini ada logistik dan sebagainya. Nah, kegiatan setelah dari lapangan, kita dapat melakukan analisa dan pelaporan. Nah, ketika kita melakukan pelaporan, kita membutuhkan yang namanya laporan asesmen, tapi kalian mungkin tidak mengerjakan laporan ini. Jadi, kalian hanya mengerjakan form tadi, form rapid. Nah, di laporan ini ada latar belakang insidennya, jadi ceritanya singkat saja, kemudian menuliskan pengungsinya bagaimana, kemudian tempat pengungsiannya bagaimana, kemudian bantuan yang telah diberikan oleh siapa saja itu dituliskan semua, kemudian bantuan yang dibutuhkan dan hambatannya itu apa saja, kemudian kita juga dapat memberikan rekomendasi, kalau misalnya ada informasi tambahan silakan ditulis, dan jangan lupa menuliskan nama tim asesmen sebagai pertanggungjawaban. Nah, ini banyak informasi yang dapat diperoleh dengan cepat melalui pengamatan. Pengamatan tidak hanya melibatkan indera penglihatan, tetapi juga melibatkan indera yang lainnya. Oke, studi kasus. Operator sudah diberikan untuk formnya? Sudah diberikan formnya semua? Belum, Bu. Belum diberikan? Oke, sebentar. Untuk operator, silakan diberikan dulu formnya kepada peserta. Oh, nggih, niki masih proses, Mbak. Oh iya. Oh iya, ini bentar ya, Mbak. Anjay.
Linknya udah ada di room chat ya. Oke, sudah ada linknya di situ. Nah, di situ nanti ada studi kasus, silakan dikerjakan sesuai dengan studi kasus yang telah disediakan di situ. Jadi formnya diisi dengan sesuai dengan studi kasus. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan lewat chat room bisa atau mungkin langsung angkat tangan di via Zoom. Nggih, Bu. Iku arah sekali ku. Bisa seneng. Ya, teman-teman semuanya itu yang link yang udah di-share sama pendamping, silakan dikerjakan ya.
Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kak, Ini provinsi dan Provinsinya apa ini? kabupatennya di Singawur, Kakak. Di situ coba dilihat di slide saya. Di situ kan ada provinsi, bukan, PMI Kota Arema. Nah, kira-kira kalau misalnya Kota Arema itu provinsinya di mana? Enggak. Makasih, Kak. Oke. Izin bertanya, di sini tertulis pengungsi Ya, atau silakan. IDP. IDP itu kepanjangannya apa, nggih, Kak? Nah, IDP itu sebenarnya itu bahasa Inggris. Jadi IDP itu ya pengungsi. Biasanya nah ini ada sudah dicari. Nah, IDP itu internally displaced person. Jadi itu pengungsi sama aja. Jadi itu bahasa Inggrisnya. Nggih, Kak, Kak mau terima kasih. tanya. Ya, Itu yang kan ada kolom itu bagian yang rumah mengalami rusak berat dan ringan. Nah, tapi di studi kasusnya itu dijelaskan kalau cuma ada sekolah yang rusak berat dan juga rusak ringan. kalau misalnya di situ tidak diidentifikasi untuk rumahnya atau tidak diklasifikasikan rumah yang berat itu ada berapa, yang rusak ringan itu ada berapa, itu tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Oh, ya udah, makasih Tapi ya. infrastrukturnya nggak apa-apa ditulis aja di situ. Di situ kan ada infrastruktur apa aja yang rusak kan ya? Ya. Ya. Oh, ya udah, makasih. Ya.
Ini udah ada satu yang mengumpulkan. Kak, mau bertanya, Kak. Ya, silakan. Untuk situasi keamanan, klasifikasinya seperti apa ya, Kak? Terima kasih. Coba dilihat di situ. Coba dilihat di situ. Di situ kira-kira listriknya padam atau enggak? Ditulis enggak situasi keamanannya di situ? Atau mungkin di situ ada pengaturan siskamlingnya enggak? Nah, kalau misalnya enggak ada, kemudian lampunya padam, kira-kira apa yang terjadi? Coba ditulis.
Gimana adik-adik? Udah selesai semua? Kak, boleh tanya? Iya, silakan. Untuk kerusakan rumah yang berat itu termasuk contohnya yang di studi kasus ini apa wis? Gini, kan di studi kasusnya cuma diberitahu orang yang kehilangan rumah tinggal kan ya. Nggih. Nah, berarti otomatis di situ rumah tinggal yang rusak ada berapa? Nah, itu silakan ditulis. Nah, kalau misalnya di studi kasusnya itu tidak ada pengklasifikasian rumah rusak yang berat ada berapa, kemudian yang ringan ada berapa, berarti tidak usah ditulis, tidak usah diklasifikasikan. Kecuali kalau misalnya di studi kasusnya itu tertulis rusak berat ada sekian, kemudian rusak ringan ada sekian. Nah, dari situ kamu bisa melihat jumlah rumah tinggal yang rusak itu ada berapa secara keseluruhan seperti itu. Bisa dipahami? Terima kasih, Kak. Iya.
Mau tanya, Kak. Iya, silakan. Untuk kebutuhan mendesak korban itu diisi gimana ya? Untuk kebutuhan mendesaknya itu disesuaikan dengan yang ada di sana. Kira-kira kalau misalnya listriknya mati berarti butuh apa? Kemudian kalau komunikasinya tidak berfungsi berarti butuh apa? Kalau misalnya rumahnya rusak berarti butuh apa? Seperti itu. Tahu maksudnya? Iya, Ya, terima kasih. iya, sama-sama. Kak, mau bertanya, Ya, ini jumlah pengungsi kan di kejadian tersebut 830 jiwa mengalami kehilangan tempat tinggal. Berarti itu semua yang mengungsi gitu ya, Kak? ya, benar sekali. Berarti ini yang rusak ringan ini tidak usah diisi, Kak. Tidak usah, tidak perlu diisi kalau memang di sana itu tidak ada, tidak perlu diisi. Berarti yang rusak berat saja ya, seperti itu. Emang di situ ditulis rusak berat. Kalau misalnya di situ tidak ditulis rusak berat atau ringan, ya sudah, nggak usah ditulis. Cukup rumah tinggal yang rusak itu ada berapa, gitu aja, nggak apa-apa. Kan di situ juga tidak wajib diisi kan, untuk klasifikasinya. Apa jenenge jumlah pengungsine iku ana piro? Kak mau bertanya, kontak personnya itu diisi apa? Di situ ada nomor telepon atau tidak? Kalau misalnya ada, silakan itu sebagai kontak personnya. Ya Kak, makasih. Ya.
Sudah selesai semuanya? Halo, apa ini udah semuanya dikerjain? Belum, Mbak. Batasnya sampai jam 10 ya. Terus dilanjutin materi lagi. Sudah selesai semuanya? Sisa waktu pengerjaan kurang dari 3 menit ya.
Sisa waktu kurang dari semenit ya. Gimana adik-adik udah selesai semua? Saya sudah, Mbak. Sampun, Mbak. Kalau sudah, kita kembaliin ke Mbak Ima ya. Oke, langsung saja ya ini. Jadi kita akan membahas tentang studi kasusnya. Nah, ini coba dilihat di slide-nya. Di sini ada jenis kejadiannya bencana alam, kemudian bencananya angin puyuh dan hujan badai. Coba dicek lagi untuk jawabannya. Kemudian untuk tanggalnya 8 Juni 2017, waktunya 01.29 WIB. Kemudian provinsinya Jawa Timur karena PMI-nya Kota Arema. Kemudian kotanya Arema, kecamatannya Mawut, desanya Makmur. Kemudian untuk jumlah korban yang meninggal dunia ada 7 jiwa, yang luka berat ada 18 jiwa, yang luka ringan ada 59 jiwa, yang hilang ada 2 jiwa, karena ada pengungsi maka dicentang ada. Kemudian untuk jumlahnya ada 838 jiwa atau 192 kakak yang pengungsinya. Kemudian untuk lokasi pengungsiannya itu di desa sebelah atau desa Subur Kecamatan Mawut dan Masjid Agung. Dan ada beberapa di rumah saudaranya. Kemudian untuk rumah tinggal ini ada 830, oh bukan, maaf, itu 192 rumah tinggal yang rusak karena untuk satu kakak itu, nah untuk satu kakaknya itu satu rumah, jadi itu salah ya, untuk rumah tinggalnya itu 192 kakak. Kemudian untuk akses transportasinya, jalan, jembatan, kendaraan umum semua ada, namun semua tidak berfungsi karena rusak. Kemudian untuk akses komunikasinya, di situ tidak ada semua, karena fasilitas komunikasinya rusak di situ ya. Kemudian untuk sarana umumnya, itu semua ada, yang berfungsi hanya rumah sakit dan tempat ibadah. Kalau tempat ibadahnya tadi dibuat untuk mengungsi, sedangkan rumah sakit itu tidak aman karena masih dikawal. Juga tidak ada pengaturan keamanan. Kemudian untuk tindakan yang sudah dilakukan PMI telah memberikan tindakan asesmen, kemudian memberikan hygiene kit 740 paket dan sampai beras
Oke, lanjut. Untuk kebutuhan mendesaknya itu pasok air bersih, kemudian pakaian, pangan, kemudian pelayanan kesehatan. Untuk kontak personnya kepala desa. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.